sana pulau, di sini pulau, Pulau Sumatera dan Danau Toba. Usahlah risau, janganlah galau, di Pulau Bawean, Danau Kastoba. Petani kecil menganyam pandan, bercocok tanam masanya tiba. Biarpun munyil Pulau Bawean, elok menawan Danau Kastoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Asfar Rasyadi. Saya adalah perwakilan dari SD Muhammadiyah 2 Gresik, Jawa Timur. Kali ini saya akan bercerita tentang asal-usul Danau Kastoba. Menurut cerita turun-temurun, Pulau Bawean yang kita kenal sekarang dahulu bernama Pulau Majeti, yang dikuasai oleh seorang ratu jin. Semua makhluk di pulau itu tunduk dan patuh kepadanya. Ratu jin penguasa Pulau Majeti sangat tersohor dan disegani raja dan ratu jin di Nusantara, karena dia memiliki sebuah pohon sakti yang mereka sebut pohon Kastoba. Pada suatu hari, ratu jin memerintahkan kedua pengawalnya untuk memanggil seekor burung gagak jantan dan seekor burung gagak betina menghadap. Ratu jin berkata, "Hai gagak, kalian akan aku beri tugas baru yang sangat berat. Apakah kalian bersedia?" Kedua gagak itu menjawab dengan serempak, "Rar, dengan senang hati Gusti Ratu." Bagus, tapi kalian harus bersumpah dulu untuk tidak membocorkan rahasia kerajaan ini. Sanggup? Kata si ratu jin. "Rar, nyawa kita berdua sebagai taruhannya Gusti Ratu," kata kedua gagak secara mantap. Setelah menarik nafasnya dalam-dalam, ratu jin memulai titahnya. Begini, sebenarnya kerajaan kita ini memiliki sebuah pohon ajaib. Pohon itu tumbuh di tengah-tengah kerajaan ini. Karena pohon itulah kerajaan kita jadi sangat disegani oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Apa nama pohon itu dan apa kesaktian yang dimiliki pohon itu, Gusti Ratu? Pohon itu bernama pohon Kastoba. Akar, batang, dan rantingnya berguna sebagai tumbal bencana alam. Yang paling hebat adalah daun pohon Kastoba, mampu menyembuhkan semua penyakit. Dan yang tak kalah hebat adalah bunga pohon Kastoba, mampu membuat kebal tubuh pemiliknya. Tugas kalian adalah menjaga pohon ini. Jangan sampai ada satu makhluk apapun yang tahu tentang kesaktian pohon ini. Paham? Paham, Gusti Ratu. Demikianlah mulai hari itu kedua gagak siang dan malam menjaga pohon Kastoba. Semuanya berjalan lancar dan sempurna, kecuali satu kelemahan mereka, yaitu kebanyakan bicara. Bahkan rahasia yang semestinya mereka jaga menjadi bahan perbincangan. Suatu hari, kedua gagak melihat seorang kakek tua renta bertongkat mendekati pohon Kastoba. Terlihat dari kejauhan, kulit kakek itu keriput karena usia, dan di sekujur tubuhnya penuh benjolan-benjolan kecil bernanah.
Kedua matanya juga buta. Si kakek beristirahat di bawah pohon. Tiba-tiba si kakek mendengar percakapan burung gagak. Rar! Aduh, kasihan sekali kakek tua itu. Memangnya kenapa? Rar! Andai saja dia mengetahui kesaktian pohon ini, pasti dia akan segera sembuh dari penyakitnya dan matanya pasti bisa melihat indahnya dunia lagi. Ya juga sih, padahal hanya dengan sehelai daunnya saja dia mampu mengobati matanya yang buta itu. Mendengar percakapan kedua gagak, si kakek menjadi penasaran. Kakek tua itu berdiri dan mengambil sehelai daun pohon kastoba. Diteteskannya lah getah yang keluar dari daun ke matanya. Sesaat setelah itu, si kakek terkesima. Dia seakan tidak percaya matanya dapat melihat kembali. Diambilnya lagi beberapa helai daun untuk mengobati semua penyakitnya yang telah dideritanya selama ini. Setelah semua penyakitnya sembuh, si kakek berteriak sekeras-kerasnya. Wahai burung gagak, terima kasih. Suaranya membahana dan memecah keheningan hutan. Aku sekarang bisa melihat kembali. Ini semua karena saranmu, teriak kakek. Kedua gagak itu terkejut. Rupanya mereka baru mengetahui percakapannya telah didengar dan dipahami oleh si kakek. Kejadian itu sampai jualah ke telinga Ratu Jin. Dia menjadi sangat murka dan marah karena rahasia pohon kastoba yang menjadi simbol kekuatan dan kejayaannya telah terbongkar. Akhirnya dengan kekuatan yang luar biasa, dia cabut pohon itu dan melemparnya jauh-jauh. Ratu Jin juga menghukum kedua gagak karena gagal mengemban tugas. Kedua gagak itu diusir dari Pulau Majeti. Tidak hanya kedua gagak yang menerima hukuman, tetapi semua bangsa gagak tidak boleh lagi bercokol dan kembali ke Pulau Majeti. Sedangkan bekas pohon kastoba yang telah dicabut mengeluarkan mata air yang deras. Hingga lama-kelamaan membentuk sebuah danau yang sangat indah, yang sekarang dikenal dengan nama Danau Kastoba. Pesan moral dari cerita ini adalah bila kita diberi amanah, maka kita harus benar-benar menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Surabaya, kota pahlawan. Kekapasan beli timba. Yuk wisata ke Pulau Bawean untuk melihat indahnya Danau Kastoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.